Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami, Delegasi Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya Ahmad Sumi Mubarak sebagai pembicara pertama. Pembicara kedua, saya Farhan Fatur Rahman. Pembicara ketiga, saya Tori Idi Utomo. Izinkan kami untuk menyampaikan argumentasi hukum sebagaimana mosi yang disediakan oleh panitia. Pemilihan umum atau bisa disebut dengan pemilu adalah proses untuk memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi pemilu banyak mengalami perubahan, namun pada presentasi kali ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu yang terakhir, yaitu pemilu pada tahun 2019. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang telah diamanatkan secara tegas dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri. Kemudian ketentuan tersebut dijabarkan kembali dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu beserta peraturan pelaksanaannya. Secara historis, pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955. Pada saat itu, rakyat hanya memilih partai politik saja tanpa terlibat langsung dalam memilih wakil yang akan duduk di parlemen. Reformasi pada tahun 1998 menjadi tonggak sejarah dan babak baru bagi demokrasi di Indonesia. Setelah mengalami perdebatan yang panjang, akhirnya pada saat pemilu tahun 2004 untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih secara langsung wakilnya baik di tingkat pusat, provinsi, kota maupun kabupaten, dan juga presiden dan wakil presiden secara langsung. Dibukanya keran demokrasi pada pemilu tahun 2004 juga telah melahirkan banyak pelanggaran-pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun dugaan adanya tindak pidana pemilu yang berpotensi menghancurkan nilai-nilai demokrasi maupun degradasi pemilu. Hal itulah yang mendorong terbentuknya lembaga pengawas pemilu yang kita kenal dengan nama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sejarah kelahiran Bawaslu beberapa kali telah mengalami perubahan baik secara nomenklatur maupun secara kelembagaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas dan kewenangan Bawaslu telah diatur pada pasal 95 untuk Bawaslu tingkat pusat, pasal 97 untuk Bawaslu tingkat provinsi, pasal 101 untuk Bawaslu tingkat kabupaten dan kota. Terkait mosi debat kali ini, yaitu Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dalam hal ini, kami Delegasi Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta mengambil posisi tidak setuju terhadap mosi tersebut. Adapun alasan kami sebagai berikut. 1. Mengacu pada ketentuan pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Junto pasal 3 ayat 1 PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu, menjelaskan bahwa tahapan pemilu diawali dengan tahapan sosialisasi dan diakhiri dengan tahapan pengucapan sumpah dan janji jabatan. Sedangkan tahapan penetapan hasil pemilu secara nasional bukan merupakan tahapan terakhir, sehingga kami berkesimpulan bahwa Bawaslu masih memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Kedua, secara filosofi, Bawaslu adalah the guardian of election, yaitu lembaga yang memastikan terlaksananya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga melahirkan pejabat politik yang berintegritas. Demikian argumentasi hukum dan pernyataan sikap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.